Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya dan rekan saya mendapatkan tugas untuk membuat video tentang farmakodinamik overdosis paracetamol. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok. Yang pertama, Siti Maliha dengan NIM 22102-160. Yang kedua, Wafik Hafido dengan NIM 22102-170. Pertama akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian overdosis obat. Overdosis obat adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi obat lebih dari jumlah normal yang direkomendasikan oleh dokter atau di luar batas toleransi tubuh. Obat yang dapat menyebabkan overdosis bisa berupa obat resep, non-resep atau yang bisa dibilang bebas beli di apotik, obat-obatan ilegal, hingga beberapa obat herbal lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian paracetamol. Paracetamol atau yang memiliki nama lain acetaminophen adalah obat penurun demam dan pereda nyeri ringan hingga sedang. Obat ini biasanya banyak dijual bebas di pasaran. Namun, ada pula paracetamol yang memerlukan resep dokter. Lebih dari 600 obat mengandung paracetamol termasuk untuk bayi, anak-anak, dan juga dewasa. Jika dikonsumsi berlebihan, bukan tidak mungkin seseorang bisa mengalami overdosis paracetamol. Adapun cara kerja dalam obat paracetamol yakni dengan berpusat pada pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seorang sedang mengalami demam. Selain itu, paracetamol juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu nyeri dan bengkak ketika terjadi kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Cara paracetamol melawan reseptor yaitu dengan menghambat produksi prostaglandin, suatu peradangan dan pemicu demam. Juga mampu menghambat bahan kimia yang dapat memberikan sinyal rasa sakit ke otak. Adapun farmakodinamik dan farmakokinetik dalam obat paracetamol. Yang pertama yakni farmakodinamik. Paracetamol mengandung aktivasi COX-1 dan COX-2 yang dipengaruhi oleh kadar asam arokidonat. Ketika kadar asam arokidonat rendah, maka prostaglandin akan dibentuk dari COX-2, tetapi jika prostaglandin tinggi, maka disebabkan karena pembentukan COX-1. Kadar asam arokidonat ini juga mempengaruhi kerja paracetamol. Kadar yang rendah memiliki efek potensi terhadap paracetamol dan kadar yang tinggi akan menghambat kerja paracetamol. Yang kedua adalah farmakodinamik. Farmakodinamik paracetamol cukup baik dengan bioavailabilitas yang tinggi. Adapun tanda gejala yang dapat dikenali ketika seseorang mengalami overdosis paracetamol yakni hilangnya nafsu makan, mual, muntah, merasa tidak enak badan, sakit perut terutama di sisi kanan atas. Sebagian besar kasus overdosis paracetamol dapat ditangani. Biasanya, jika Anda mengalami gejala overdosis, maka Anda perlu dirawat di rumah sakit untuk mengecek kadar paracetamol di dalam tubuh dokter akan melakukan tes darah lainnya yang juga akan dilakukan untuk memeriksa hati. Biasanya, resep normal paracetamol sebagai berikut. Pada usia 3 bulan sampai 1 tahun biasanya diberikan paracetamol dengan ukuran 60-120 mg. Usia 1 sampai 5 tahun diberikan 120 sampai dengan 250 mg. Usia 6 sampai 12 tahun diberikan 250 sampai 500 mg. Dan dewasa 500 mg dan sampai dengan 1 gram. Jika tidak sesuai dengan dosis, maka akan menyebabkan keracunan paracetamol dan akan menimbulkan gejala-gejala overdosis paracetamol.
Selain gejala-gejala yang telah disebutkan di atas, menurut Badan Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat, mengonsumsi terlalu banyak parasetamol dapat merusak hati. Dalam kasus yang parah, overdosis parasetamol dapat menyebabkan gagal hati hingga kematian. Selain itu, juga berisiko lebih mengalami kerusakan hati saat sudah memiliki penyakit liver, minum alkohol berlebih, dan sedang mengonsumsi warfarin atau obat pengencer darah. Ketika kita mengalami overdosis parasetamol, ada salah satu antidotum yang bisa untuk menurunkan overdosis parasetamol. Untuk mengobati keracunan parasetamol, pemberian asetilsistein, minum maupun infus harus diberikan di rumah sakit dan di bawah pengawasan dokter. Hal ini karena penderita keracunan parasetamol perlu mendapat pemantauan secara ketat dan berkala. Asetilsistein infus digunakan untuk mengatasi keracunan parasetamol. Dosis akan ditentukan oleh dokter berdasarkan berat badan dan kondisi pasien. Asetilsistein infus hanya dapat diberikan di rumah sakit oleh dokter ataupun petugas medis di bawah pengawasan dokter. Menurut Public Health England, asetilsistein diberikan secara intravena untuk mengobati overdosis parasetamol. Itulah penjelasan mengenai farmakodinamik overdosis parasetamol. Dapat disimpulkan bahwa perlunya teliti dalam pemberian parasetamol dengan melihat usia ataupun dengan menggunakan resep dokter sangat dibutuhkan untuk menghindari overdosis parasetamol. Itu saja isi video yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.